Selamat datang kembali di RJX Casual Channel, di mana kita selalu update dari Kapten Wendipta kepada semeton atau penonton yang ada di rumah semua yang pengen mengetahui progres dari renovasi Stadion Kapten Wendipta. Oke semeton, kembali lagi ya dengan saya RJX Casual Channel di sini, di mana hari ini saya tepat di depannya Tribun VIP. Kita mau ngecek atau melihat di sini nanti seperti apa. Sebelum saya lanjut untuk update-nya lebih jauh, semoga semeton semuanya ada di rumah sehat selalu dan juga dimurahkan rezekinya. Begitu juga terima kasih banyak yang selalu menunggu ataupun standby untuk RJX Casual Channel tentang renovasi Stadion Kapten Wendipta. Sebelum kita mulai, like, comment, share, subscribe, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tentang renovasi Stadion Kapten Wendipta. Semeton, terima kasih. Kalau gitu kita lanjut ke video berikut. Oke semeton, baik. Kali ini dimana di sini dulu diisukan tepat ya nih di pasir ini, hamparan pasir ini dulu sempat ada bongkaran yang dibilang katanya untuk pondasi tribun. Ya saya aja pengen memang benar-benar ada tribun lagi. Ya sekali lagi karena anggarannya tidak mencukupi untuk ke sana, jadi tidak ada untuk sementara ini penambahan tribun ataupun atap tribun tertutup dan juga yang lain-lain seperti keinginan saya dan semeton juga yang ada di rumah. Selalu bersyukur semeton dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh PUPR BPPW Bali melalui PTPP yang melaksanakan tugas untuk eksekusinya per renovasi Stadion Kapten Wendipta ini. Nah, di sini nantinya bakal ditanami rumput lagi semeton. Ditanami rumput lagi. Selain kalau bisa, harusnya sih tidak di sini ya, karena di sini sudah terdapat seperti yang saya bilang tadi, yang dulu sempat kita review. Di sini ada sepi tank, jadi ini udah di bawah kita ini ada sepi tank dan ada penutup seperti bordes ini, penutup untuk sepi tank karena pakai biotank, jadi dia hanya penutup biasa aja untuk sepi tanknya. Dan sepanjang ini semeton, kemarin kan udah saya up sempat di channel YouTube RJX Casual Channel ini. Nah ini nantinya kemungkinan pasti tidak bisa untuk dijadikan tempat pemanasan untuk pemain yang ada di bangku cadangan, karena ada seperti ini jadi takut kena insiden semeton. Nah maka dari itu kemungkinan besar nantinya lokasinya untuk pemanasan udah pastinya di sebelah sana, di belakang gawang semeton, di belakang gawang. Jadi difokuskan untuk biasa ya untuk pemanasan sebelum main ya, pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Oke, itu informasi yang saya sampaikan kepada semeton sementara ini. Nah ini sepanjang ini sampai ke utara nantinya bakal diisi rumput semeton. Nanti kita cek ke utara. Sekarang udah nampak rapi ya, udah dibereskan, tinggal penanaman rumput dan beberapa mungkin perapian lagi. Di pinggirnya pun sudah mulai di beton. Nah seperti itu semeton, jadi tambah rapi. Nah mengacu mumpung kita ada di sini, lintasan lari ini bakal seperti apa? Oke teman-teman, kembali lagi ya, kemarin setelah saya banyak bertanya-tanya tentang apa dan sampai di mana untuk renovasinya ini. Oke, yang sudah jelas, yang udah saya review sebelum-sebelumnya saya sampaikan kepada semeton. Yang terutama ada dari atas ya, kita sebut ya, ada lampu stadion. Lampu stadion udah diganti dengan LED. Lagi-lagi nih saya review kepada semeton, ada yang nggak tahu mungkin, nggak paham mungkin apa aja yang direnovasi di Stadion Kapten Wendipta nih. Pergantian lampu yang dulu hanya 1200 sampai 1300 lux punyanya Bali United dengan bohlam biasa, dan sekarang memakai LED dengan ketinggian tiang kurang lebih 50 meter
Luxnya 2400 semeton dari Panasonic. Dan ada papan scoring board, ada 2 ya, ada di utara dan juga di belakang saya ini di selatan lagi 1. Dan juga perapian semuanya untuk tribun ekonomi VIP. Tetapi catatannya, karena waktu ditunjuknya kembali Stadion Kapten Iwan Dipta ini kan sempat keluar dari penunjukan untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 di tahun 2023 nanti ini. Jadi waktunya mepet waktu itu, harusnya diselenggarakan di bulan Juni ini. Tetapi karena pandemi, Covid dan apa semuanya, akhirnya waktunya mepet, kurang lebih hanya ada waktu 6-7 bulan untuk renovasi. Anggarannya minor, hanya dapat anggaran 150 miliar. 150 miliar itu juga terbagi untuk stadion pendukung atau lapang pendukung untuk tempat latihan dari tim-tim peserta Piala Dunia yang nantinya bertanding di Stadion Kapten Iwan Dipta ini. Kurang lebihnya Stadion Kapten Iwan Dipta hanya mendapatkan kurang lebih hanya 100 mungkin ya, kurang lebih ya, saya bilang ya, bisa kurang lebih udah enggak pasti semeton. Nah, akhirnya mengambil keputusan untuk di semua tribun mengambil minimum akhirnya semeton. Minimum kapasiti yang diambil 5.000 untuk standar pipa, 5.000 yang terisi single seat. Akhirnya kekurangannya lagi 13.000 belum, dan itu pun sudah digojlok, udah dikejar pengajuannya dari Bapak Bupati Kabupaten Gianyar, Maria Agus Mayasra, dan juga diajukan kepada Komisi 4 DPR RI, Pak Gubernur Bali, dan juga Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan juga Kementerian PUPR udah disampaikan juga atas apa kekurangan-kekurangan, termasuk untuk taman yang ada di luar dan juga yang lain-lain semeton. Nah, yang terfokusnya di sini adalah perapian ataupun renovasi di gedung sebelah barat yang ada sering kita review itu semeton. Nah, ini di atas sana bisa kita lihat ada penambahan corporate board 2, ada juga royal box-nya yang di atas itu semeton, royal box, dan juga beberapa yang sudah pernah saya jelaskan kepada semeton. Itu semeton, dan juga ada fasilitasnya, ada lift dan juga ruangan ganti, ada 4 standar pipa dengan 4 whirlpool. Dah standarnya udah pipa banget ya. Dan juga ruang-ruangan yang kemarin sempat kita review seperti ruangan presscon, ruangan media, ruangan TV broadcaster, ruang panpel, ruang ballboy, dan player escort, dan beberapa ruangan lain lagi semeton. Oke, itu secara detailnya yang saya bahas, dan juga ada penambahan sound system yang akan nempel di stadion ini, sekeliling stadion ini, atau pengeras suara gitu lah semeton. Oke. Nah, itu requirement yang beberapa bisa saya sebutkan kepada semeton. Sekarang apa yang saya tunjukkan? Ini saya udah berdiri di lintasan lari. Lintasan lari ini nantinya seperti apa? Untuk sementara ini lintasan lari beserta toilet yang ada di gate ekonomi tidak kesentuh semeton. Tidak kesentuh dalam artian untuk tahap yang sekarang tidak kesentuh. Mudah-mudahan pengajuan Bapak Bupati nanti bisa secepatnya untuk direalisasikan dari pihak pusat, dari kementerian ataupun pusat lah negara, agar ada datang bantuan lagi, bisa tahap kedua, kemungkinan langsung bisa sampai di lintasan atletik, lintasan lari ini bisa dirapikan. Untuk sementara ini hanya dirapikan semeton, jadi tidak ada di rubber, hanya dirapikan. Tetapi dirapikan itu kan banyak ya semeton ya. Dirapikan seperti apa, yang jelas pasti harus dirapikan nanti biar lebih tampak bagus lah, tidak jelek, tidak kotor gitu semeton. Mungkin dibersihkan atau di aspal atau di cat atau di apalah gitu istilahnya semeton. Nah, ini untuk lintasan lari sekeliling di stadion, di dalam Stadion Kapten Iwan Dipta ini. Nah, semoga kedepannya Bali United bisa berkolaborasi juga dengan Pemda, atau Bali United mempunyai rezeki ya, semoga ya rezekinya Bali United bisa, dan Bali United bisa sendiri yang nanti menambah kekurangan dari stadion ini, mau seperti apa setelah gelaran Piala Dunia baru bisa dilaksanakan untuk penambahan seperti yang kita bayangkan semeton. Nah, tetapi patut juga jangan berkecil hati, patut juga kita bersyukur
dulunya yang standar AFC saya bilang dulu, bahkan udah FIFA udah pernah menyelenggarakan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia lawan Vietnam, lawan ya adalah beberapa lagi tim, saya lupa juga gitu semeton. Kayak semeton, kita seperti yang saya ucapkan tadi, kita betul bersyukur dan bangga. Fasilitas ini nanti kekurangnya hanya tinggal menambah semeton. Oke, kita menuju ke objek yang lain. Oke semeton, kalau yang saya jelaskan tadi mohon dimengerti dan dicerna agar semeton lebih mengerti dan lebih paham ya apa saja requirement yang ditambah di Stadion Kapten Iwan Dipta ini dan kekurangnya apa udah saya jelaskan juga. Semoga kita berdoa semuanya, semoga bisa terrealisasi apa yang kita inginkan secepatnya untuk Stadion Kapten Iwayan Dipta. Nah, semeton, kali ini di depannya VIP, tribun VIP, nampak sudah terpasang paten pasti. Ini ada mereknya Toa, produsennya untuk speaker pengeras suaranya. Fasilitas yang ditambah dari Stadion Kapten Iwan Dipta ini, seperti yang udah saya sempat share kepada semeton, yang ada di atas itu sudah terpasang, yang untuk di atas dan sekeliling stadion di tribun Stadion Kapten Iwan Dipta. Nah sekarang ada penambahan lagi semeton, ini untuk yang di bawah. Artinya agar balance ya, yang di atas dan di bawah untuk pengeras suaranya bila mana ada himbauan atau ya sekedar himbauan gitu biar semua penonton atau semeton mendengar ataupun mengetahui. Nah tidak lupa juga kemarin yang udah kita review yaitu bench pemain, dimana sudah istilahnya dipadukan ya, disamakan dengan stadion-stadion yang telah direnovasi ataupun pengadaan baru untuk bench pemain. Nah seperti inilah memanjang semeton, tidak seperti yang kemarin Bali United punya dengan desain dari depan dan di belakang lebih gayanya ke arah Eropa gitu ya, yang punyanya Bali United. Nah yang sekarang ini memanjang semeton sama juga, ini yang belum tahu ya, sekarang saya juga kasih juga dikit bayangan kepada semeton atau agar semeton memahami lah yang belum sempat. Ini juga diisi atau menggunakan jok sejenis jok Recaro gitu semeton ini, tetapi ini bukan peruntuk untuk di mobil, sama juga fungsinya dan modelnya dengan yang mobil. Nah ini semeton, ini ada untuk neken wow, nah itu untuk maju mundur dari ininya sendiri, apa namanya, joknya sendiri. Nah jadi sama juga, itu bisa maju juga, bisa agak nyener atau ke depan atau ke belakang gitu semeton. Bagus, rapi. Ini sama juga produsennya dengan tiang gawang yang sempat saya juga jelaskan kepada semeton. Tiang gawang yang terpasang udah standar AFC ataupun FIFA yang lebih tinggi ya dari ininya sepak bola. Ini didatangkan langsung dari Malaysia kalau tidak salah semeton. Karena yang jual ini AFN Sport ini yang saya tahu produknya ini dibuat di Malaysia. Mudah-mudahan tidak salah ya informasi yang saya sampaikan. Nah begitu juga dengan atap memakai akrilik dan juga rangka besi semeton. Memakai roda bisa didorong. Nah ini tempat ini fungsinya hanya untuk menaruh band di saat tidak pertandingan. Di saat pertandingan posisinya berada di sana semeton. Jaraknya antara garis pinggir lapangan nanti di saat pertandingan sampai di sini 8 meter posisi dari bench pemain itu sendiri. Nah itu untuk yang ada di sini apa namanya, bench pemain. Ya seperti itu ya semetonnya, saya ulang lagi sekali. Nanti posisinya ada di sebelah sana. Jarak antara posisi dari bench itu ke lapangan saat pertandingan ada di pinggir garis lapangan itu 8 meter semeton.
Itu jarak yang posisinya sudah ditentukan oleh pipa. Ini hanya untuk parkir doang gitu semeton. Oke, kita lanjut ke sebelah utara lagi ya semeton ya, agar semeton mengerti semuanya, bukan di atas ataupun di dalam, di pinggir lapangan juga harus dipahami. Oke, sebelah sini juga sudah dirapikan dari puing-puing ataupun dari sampah-sampah semeton. Kemarin kan di sini banyak yang ditimbun ya, istilahnya habis bongkaran atau apa semua. Di sini juga nampak udah terpasang ya pengeras suara ataupun speaker. Oke. Di sini udah terpasang, dan juga dinding-dinding lagi dihalusin lagi, itu habis dicat lagi dihalusin karena dicat belum bagus, lagi diperbaiki semeton. Jadi biar tambah kinclong gitu. Nah, selain itu juga posisi ini lebih panjang karena di sini kan tidak ada kafe semeton. Kalau yang di selatan tadi ada kafenya, di sini posisinya lebih panjang dan juga ada speed tank. Jadi tidak bisa untuk digunakan untuk stretching ataupun pemanasan sebelum masuk ke dalam lapangan yang terpilih nanti main menggantikan pemain yang di dalam semeton. Oke, kita menuju ke utara. Nah, semeton kita nampak dari sini ya, ada pintu celah di sini. Ini nanti kemungkinan ya kegunaannya untuk media yang berada di pinggir lapangan, yang liput di pinggir lapangan seperti fotografer atau video fotografer aja sih biasanya yang ada di pinggir lapangan saat pertandingan, adanya di belakang gawang ya posisinya. Ini aksesnya melalui sini semeton. Jadi tidak boleh dia tercampur dengan FOA atau yang di sana semeton. Untuk akses pemain, dia harus beda dari pemain. Di sini juga nantinya akses untuk masuknya ball boys atau player escort, yang dimana kemarin saya sempat masuk di dalam ruangan ini, saya sempat ngecek ya. Itu yang sempat kita cek kemarin, melihat sisi lapangan dari sini. Nah, nih sobat, ini memakai kaca bisa tembus pandang, bisa melihat keadaan yang ada di dalam stadion atau di lapangan stadion dari sini semeton. Nah, ini nanti sudah pasti nantinya bakal ada jalur seperti kabel atau jalur kelistrikan untuk TV broadcaster. Nanti jalurnya mungkin dari sana atau dibuatkan di sini semeton. Kalau itu outdoor dari AC yang ada di dalam semua ditaruh di sini berjejer yang gede-gede itu semeton. Nah, nanti bakal ditanamkan rumput sepanjang ini semeton. Nah, ini ndak, ini semeton, ini beton, ini ndak. Ini nanti kalau bisa sih harusnya ini dipagar ya, dipagar. Karena kenapa? Biar tidak ada yang duduk. Biasanya kan pertandingan Indonesia bagaimanapun ketatnya, kita pastilah ada aja yang duduk kayak gitu. Belum juga dari pihak keamanan ramai di pinggir lapangan kayak di sini gitu semeton. Oke, semoga sepak bola kita semakin maju, semakin modern, dan bisa mengadopsi sistem seperti di luar negeri, dan juga supporter kita juga bisa lebih dewasa menyikapi keadaan stadion yang sekarang sudah direnovasi, sudah dibersihkan, sudah diperbaiki. Jadi tembok sudah rapi, bersih, lagi pengerjaan finishing lagi sedikit-sedikit semeton itu. Tuh, tembok rata semuanya menggunakan warna merah. Warna merah dan tribunnya putih dengan pagar, cat pagar hitam semeton. Itu sudah nyampe di sayap timur semeton, sayap timur, yang dimana lagi pengerjaan penghalus, setelah itu epoksi. Yang di selatan udah selesai, bahkan bangku dari difabel sendiri udah terpasang, dan juga pendamping difabel itu hanya segitu semeton, tidak ada penambahan lagi. Dan juga ram jalur untuk difabel sudah
sudah terpasang, bukan terpasang, sudah dibikin ya, sudah hampir jadi. Progres bikinnya ini semeton yang naik ini. Nah itu yang saya sebut tadi, kursi dari difabel sendiri dan penunggunya gitu semeton. Nah seperti itu, semoga semeton memahami semua apa yang saya sudah jelaskan dan dimengerti, dan patut berbangga juga ya, karena sekarang stadion ini sudah bertaraf internasional, FIFA sendiri bertaraf FIFA, standar FIFA. Jadi kita jaga bersama agar kelak bisa lebih bagus dan kegunaannya lebih lama lagi, dan semoga pihak dari Bali United mempunyai rezeki yang gede lagi, bisa berkolaborasi dengan Pemda Gianyar untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar ini semeton. Nah, sementara selain ada pemasangan lampu lampu stadion yang di dalam stadion untuk pertandingan, juga dipasang LPG, lampu penerangan jalan di luar stadion, sekeliling stadion semeton. Jadi sekeliling stadion ini terpantau sudah mulai dipasang dan disiapkan untuk penerangan di luar stadion semeton. Setelah ini saya lihatkan videonya, dari kemarin saya sempat sedikit, nah sekarang saya gabungkan gitu semeton. Itu untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan kepada semeton. Semoga semeton memahami dan mengerti. Terima kasih ya semeton ya, selalu setia dalam update Stadion Kapten Iwayan Dipta dari saya sendiri, RJX Casual Channel ini semeton. Nah oke semeton, di saat ini di penghujung video ini sendiri, saya izin undur diri kepada semeton semuanya. Ingat selalu jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan notifikasi loncengnya, ping-ping yang kayak gitu tuh semeton, biar semeton tidak ketinggalan update dari Stadion Kapten Iwayan Dipta. Mohon maaf saya belum bisa untuk keluar kandang untuk update stadion pendukung seperti Stadion Kompiang Sujana, Ngurah Rai, Samudra Kuta, dan juga Trisakti semeton. Oke, terima kasih, saya undur diri. Matur suksema dan jaga kesehatan, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya untuk semeton semuanya. Astongkara, amin.